Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series The Terror season kedua. Sebagai informasi, The Terror memiliki cerita berbeda di setiap seasonnya. Jadi buat kamu yang belum nonton season pertamanya, jangan khawatir kamu bisa nonton dari season kedua. Sebagai gambaran, sama seperti di season pertama, The Terror diadaptasi dari kisah nyata yang diberi bumbu horor, menceritakan tentang Perang Dunia Kedua antara Jepang dan Amerika. Hal ini membuat warga keturunan Jepang yang tinggal di Amerika dikumpulkan di tempat karantina untuk menyaring mata-mata. Namun di tempat karantina ini ternyata ada bakemono yang menghantui sebuah keluarga keturunan Jepang. Apa bakemono ini? Tapi sebelum mulai, seperti biasa Mimin mau ingetin kalau channel Mimin didismonetisasi sampai Juni. Mimin punya channel baru bernama Movies Review. Buat kalian yang mau dukung Mimin bisa klik linknya di deskripsi atau klik komen yang di pin ya. Mimin juga selalu open-minded dan terus belajar untuk menyajikan konten terbaik buat kalian. Percobaan di video ini adalah tidak menggunakan background musik. Tulis komentar kalian apa kalian lebih suka pakai background musik atau enggak ya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat seorang wanita Jepang menggunakan kimono berjalan di pinggir dermaga. Ia duduk di pinggir air, kemudian bunuh diri dengan menusukkan tusuk rambut di telinganya. Keesokan harinya, dilakukan upacara pemakaman untuk wanita ini dengan adat Jepang walau mereka tinggal di Amerika di Pulau Terminal. Seorang pria bernama Chester Nakayama memiliki hobi fotografi dan ingin memfoto semua orang. Suami dari wanita yang baru meninggal yang bernama Hideo Furuya memberi Chester 2 botol obat. Dengan cepat, Chester menyembunyikan obat itu. Tiba-tiba, angin besar muncul sehingga mayat perempuan sebelumnya terlempar dari peti matinya. Orang-orang berpikir kalau ini adalah sebuah pertanda buruk. Orang tua Chester yang bernama Asako Nakayama dan Henry Nakayama berpikir kalau roh kuno mengikuti mereka dari Jepang setelah bertahun-tahun. Kebanyakan warga di pulau ini adalah orang Jepang yang bekerja sebagai nelayan termasuk keluarga Chester. Henry menunjukkan hasil tangkapannya pada pengepul ikannya. Namun karena ikan tangkapan Henry tercampur ikan selain sardin membuat pengepul ini menghargai ikannya murah. Hal ini karena ia harus memisahkan ikan selain sardin. Henry adalah orang yang pasif sehingga ia tidak bisa bernegosiasi. We'll sort through it all ourselves. Pull out all the trash fish. Frankly, it's better eating. Sehingga Chester turun tangan dan berkata ia bersedia memfilter ikan ini sebelum dijual. Waktu berlalu, Chester menemui kekasihnya yang bernama Luz Ojeda yang merupakan perempuan keturunan Meksiko. Chester memberi obat sebelumnya yang ternyata adalah obat untuk menggugurkan kandungan. Ternyata saat ini Luz sedang hamil anak Chester. Luz adalah orang yang taat agama sehingga ia tidak ingin menggugurkan kandungannya. Mereka masih muda dan tidak memiliki banyak uang. Namun pertanyaannya, apa yang akan mereka lakukan setelah ini? Hubungan mereka tidak diketahui keluarga mereka masing-masing karena berpikir kedua orang tua mereka tidak akan menyetujuinya. Di tempat lain, Henry mengantar ikan tangkapannya dan menunjukkan tempat penyaringan ikan. Namun alat itu macet dan membuat pengepul ini tersangkut namun Henry berhasil menyelamatkannya. Di malam hari, Chester mencetak foto kameranya. Namun entah kenapa banyak foto dengan orang yang wajahnya kabur. Di saat yang sama, pengepul sebelumnya mendatangi rumah Chester. Ia ke sana sambil mabuk dan meminta Henry mengganti perbaikan mesin penyaring ikan yang rusak. Tentu ini bukanlah kesalahan Henry, namun karena ia penakut, ia menurut dan memberikan mobilnya. Keesokan harinya, Hideo sedang berjalan dan ia melihat perempuan yang memakai kimono yang sepertinya ia kenal. Tiba-tiba ia bertingkah aneh dan melihat matahari cukup lama hingga membuat matanya buta. Di tempat lain, Chester sedang bersama teman-temannya melakukan pesta bujang untuk temannya. Di bar mereka bisa memilih perempuan yang mereka suka, namun karena Chester memiliki kekasih, ia tidak memilih siapapun.
Saat menunggu, ia melihat seorang perempuan dengan kimono dan mendekatinya dan mengambil fotonya secara diam-diam. Perempuan ini mengenalkan diri kalau ia bernama Yuko dan memberi Chester secangkir teh. Mereka berbicara cukup banyak, terutama keinginan Chester yang ingin pergi dari pulau ini bersama Luz dan memulai keluarga kecil mereka. Waktu berlalu, setelah pulang dari bar, Chester mencuri kembali mobil ayahnya dari tangan pengepul sebelumnya. Namun pengepul ini menyadarinya. Chester pergi ke tempat tinggal Luz. Ternyata Luz tidak meminum obat penggugur kandungannya dan hal ini membuat Chester lega. Setelah berbicara dengan Yuko, Chester ingin memulai keluarga kecilnya bersamanya. Dengan mobil ayahnya, Chester mengajak Luz pergi dari tempat ini. Namun Luz menolaknya karena mereka masih muda dan tidak memiliki uang. Entah bagaimana mereka bisa hidup di kota lain tanpa pekerjaan. Di tempat lain, pengepul yang merebut mobil Henry berencana membakar kapal Henry untuk balas dendam. Namun saat akan menyalakan koreknya, tiba-tiba angin besar mematikannya. Sesuatu mendorongnya dan membuatnya terjatuh. Keesokan harinya, Henry sedang bersiap untuk menangkap ikan. Namun ada jaring yang jatuh ke air dan saat mengangkatnya, mereka menemukan mayat pengepul yang mati tenggelam. Henry dan Chester pergi ke kantor polisi, namun tak ada polisi yang menginterogasi mereka. What's going on? Go. Get the hell out of here. Now. Tiba-tiba para polisi dan marin panik dan suara sirine juga berbunyi keras. Hal ini karena tentara Jepang baru saja membom Pearl Harbor. Inilah awal mula Amerika bergabung dalam Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Di malam hari, Chester kembali mencuci foto yang ia ambil. Entah kenapa foto Yuko yang ia ambil semalam juga kabur. Tak lama kemudian, warga Jepang yang tidak memiliki KTP Amerika ditangkap dan salah satu dari mereka adalah Henry dan Hideo. Chester lahir dan besar di Amerika sehingga ia memiliki KTP Amerika. Seminggu kemudian ada instruksi untuk mengumpulkan semua orang keturunan Jepang karena ada kemungkinan di antara mereka adalah mata-mata. Walau di karantina, namun Chester dan yang lainnya masih bisa berpergian keluar. Luz memutuskan untuk melahirkan anaknya. Tentu mereka akan semakin sulit bersama dengan perang yang terjadi antara Jepang dan Amerika. Chester tidak bisa memberikan apapun. Saat ini, Luz bekerja di sebuah panti asuhan dan anaknya akan tinggal di sana hingga ia bisa membiayai hidup anaknya. Tentu Chester tidak suka anaknya tinggal di panti asuhan, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Di tempat lain, Henry dibawa ke tengah danau yang membeku. I don't know how to ice fish. Well, it looks like you'll need some luck. Karena Henry berkata kalau ia adalah nelayan, ia diminta menangkap ikan untuk kebutuhan makan di tempat karantina. Sementara itu, Chester terbangun di tengah malam dan melihat Yuko yang memperhatikannya di balik jendela. Ia memeriksa keluar namun ia tidak bisa menemukannya. Ia pergi ke bar dan bertanya pada pemilik bar itu tentang Yuko. Namun ternyata tidak ada perempuan bernama Yuko yang bekerja di sini. Beberapa hari kemudian, warga Jepang yang dikarantina harus dipindahkan ke tempat lain dalam 48 jam. Sementara itu, di panti asuhan, beberapa tentara membawa anak keturunan Jepang yang tinggal di sana sesuai perintah negara. Setiap orang yang memiliki darah Jepang harus ditahan. Chester dan yang lainnya dikumpulkan di tempat pacuan kuda. Chester memberitahu ibunya kalau ia memiliki kekasih yang sedang hamil anaknya. Chester tidak bisa meninggalkan Luz dan anak mereka. Namun ibunya tidak mengizinkannya karena hamil di luar nikah adalah sebuah hal yang tabu. Untuk sementara waktu, mereka akan tinggal di kandang kuda yang tentunya sangat bau. Di tempat lain, Chester menemui Luz dan mengajaknya pergi keluar kota karena jika tentara tahu kalau ia mengandung anak orang Jepang, maka ia juga akan ditangkap. Mereka pergi ke rumah profesor fotografi Chester yang bersedia menampung mereka untuk sementara waktu. Rencana Chester adalah untuk pergi keluar kota dan mencari pekerjaan apa saja untuk menghidupinya dan Luz dan calon anak mereka. Namun di malam hari, beberapa polisi mendatangi mereka dan menangkap Chester karena ada tetangga yang melapor. We're only concerned about the Japanese. Well, that's why you need to take me too. I'm carrying one.
Namun Luz tidak ingin berpisah dan berkata kalau ia mengandung anak Chester sehingga mereka berdua dipindahkan ke kandang kuda. Chester mengenalkan Luz pada ibunya dan ibu Chester menyambut Luz dengan cukup ramah. Tak lama kemudian, Chester mengumpulkan jerami bersih dengan pria bernama Walt Yoshida, temannya dari Pulau Terminal. Chester merasa ada yang mengawasinya, namun ia tidak melihat siapapun. Di tempat lain, ayah Walt melihat Yuko dan sepertinya mengenalinya. Chester! Chester, you have to go! Ia langsung tahu kalau Chester dalam bahaya dan memperingatinya, namun sesuatu mendorongnya. Pria ini kehilangan kendali dan mengambil senapan milik seorang petugas. Put the gun down! Karena waspada, tentara lain terpaksa harus menembaknya dan tentunya membunuhnya. Di saat yang sama, Yuko melihat dari kejauhan namun ada cairan berwarna hitam di wajahnya. Di malam hari, Chester menemui adik Walt yang bernama Ami Yoshida untuk menenangkannya. Ibu Ami dan Walt datang dan berkata kalau ada kejahatan di sekeliling Chester yang membunuh suaminya. Ibu Walt menyalahkan kematian suaminya pada Chester sementara Chester hanya bisa kebingungan. Keesokan harinya, orang Jepang yang dikarantina ini akan dipindahkan ke tempat lain. Mereka sampai di Oregon di mana tempat karantina yang lebih besar sudah disiapkan. Dan tentunya akan lebih banyak orang Jepang yang akan dikarantina di sini. Waktu berlalu, Chester dan Luz tinggal di sini sudah cukup lama. Hamil di luar pernikahan masih sangat tabu sehingga orang-orang memandang Luz sebagai perempuan murahan. Untuk mengisi waktu luang, para perempuan berkebun namun tanah di sana jelek sehingga tumbuhan tidak bisa tumbuh. Ibu Walt berpikir kalau ini adalah ulah roh. Di tempat lain, pemimpin tempat karantina ini adalah pria bernama Bowen dan mendatangi Chester dan Walt yang sedang membangun pagar. Di sana Chester juga bertemu dengan tahanan lain bernama Ken. Ternyata tidak semua orang Jepang di tempat ini adalah tahanan. Ada beberapa yang dijadikan tentara sebagai penerjemah. Di tengah malam, Asako dibangunkan dan diberitahu kalau suaminya dan orang yang ditahan lebih awal dikembalikan. What the hell happened? Karena Henry dan yang lainnya ditahan di tempat yang dingin, kakinya membeku dan kesakitan. Karena terganggu lampu sorot, setelah petugas lampu sorot pergi, Chester menyelinap dan menghancurkan lampu sorot itu. Keesokan harinya, Chester dan Luz membawa makanan untuk Henry. Chester mengenalkan Luz pada ayahnya, namun ayahnya tidak menerima Luz. Kemudian Chester makan di kantin bersama Walt dan yang lainnya. Ken bergabung dan berkenalan dengan adik Walt yang bernama Ami. Tiba-tiba Hideo datang sambil marah-marah di kantin. Anaknya yang bernama Toshiro ingin membantunya namun Hideo malah menyerang anaknya sendiri. Namun Chester dan tentara lain berhasil memisahkan mereka. Tak lama kemudian, Ibu Ami mengantar Ami menemui Bowen untuk menawarkan Ami bekerja sebagai sekretaris. Di karantina ini memang banyak dokumen yang perlu diurus sehingga seorang sekretaris memang diperlukan. Di malam hari, Chester menemui Hideo yang dikurung untuk bertanya kenapa ia menyerang Toshiro. Namun Hideo membantahnya karena ada sesuatu yang mengontrol tubuhnya sendiri. Keesokan harinya, Chester sedang bersama Walt dan bingung kenapa ayah Walt meminta Chester untuk pergi. Chester mencari Luz namun ternyata ia sedang di rumah sakit. Luz terjatuh dan ingin memeriksa ke dokter, namun dokter ini tidak mau memeriksa kandungan Luz. Chester memaksanya memeriksa anaknya dan dokter ini berkata kalau anaknya baik-baik saja. Chester bertanya bagaimana Luz bisa terjatuh. Luz menjawab kalau ia jatuh karena terkena angin yang tentunya adalah alasan yang konyol. Di malam hari, seorang tentara membawa Hideo dari kurungannya dan membawanya ke tengah hutan. Tentara ini berjalan dengan aneh seolah sesuatu sedang mengontrol tubuhnya. Di sana, Hideo bertemu dengan Yuko. Dari suara Yuko, Hideo bisa mengenali kalau perempuan ini adalah Yuko. Hideo dan Yuko saling mengenal dan meminta ampun. Namun Yuko tidak peduli dan membunuhnya. Keesokan harinya, beberapa anak sedang bermain baseball. Saat membawa bola ke dalam hutan, ia melihat Yuko dari kejauhan dan mayat Hideo yang terbaring di lantai. Mendengar kematian Hideo yang sepertinya dilakukan tentara, Chester berpikir kalau ada sesuatu yang gaib di sini.
Mungkin Luz terjatuh bukan karena kecelakaan. Mungkin memang ada kejahatan di sekitar Chester seperti yang dikatakan Ibu Walt. Chester mengajukan diri untuk bekerja sebagai penerjemah agar bisa jauh dari tempat ini sehingga Luz bisa aman. Chester dites untuk memecahkan kode pasukan Jepang dan ia bisa memecahkannya. Chester diterima dan akan disekolahkan terlebih dahulu sebelum ditugaskan di medan perang. Chester akan pergi 3 hari lagi dan ingin Luz menunggunya di sini. Tentu Luz terkejut dengan rencana ini, namun Chester tidak bisa berkata kalau ada hal gaib yang mengikutinya. 3 hari kemudian, ayah Chester masih belum menerima Chester pergi dan hubungan mereka menjadi dingin. Chester ingin menitipkan Luz untuk dijaga keluarganya. Dan dengan begitu, Chester pergi dari tempat karantina meninggalkan Luz dan keluarganya. Di malam hari, Luz bertanya pada Asako apakah ada dokter lain selain dokter sebelumnya karena ia mengeluarkan darah. Asako memberitahu kalau ada bidan di barak baru. Luz pergi ke tempat itu dan bertemu dengan bidan yang memeriksa kandungannya dengan baik. 私の可愛い赤ちゃん Namun tanpa ia kenali kalau bidan yang memeriksanya adalah Yuko. Beberapa bulan kemudian, Chester sudah ditugaskan di medan perang. Namun Chester masih kesulitan tidur dan berpikir kalau mungkin masih ada hal gaib yang mengikutinya dan membuatnya parno. Keesokan harinya, Chester masih merasa kalau Yuko mengikutinya namun tak menemukan apapun. Chester bertanya pada teman kerjanya yang bernama Ogawa yang ditugaskan bersamanya tentang apa yang ia alami. Salah satu makhluk gaib Jepang adalah Yurei. Ogawa cukup tertarik dengan makhluk gaib dan menjelaskan kalau Yurei adalah arwah perempuan yang ingin balas dendam atas masa lalunya. Sementara itu, Luz sudah hamil tua. Keluarga Chester menerimanya kecuali ayahnya. Walau Luz makan bersama keluarga Chester, namun ia masih merasa kesepian di tengah keramaian. Luz juga semakin sering menemui Yuko karena bisa membuatnya nyaman. Suatu malam, Yuko memberi Luz mainan tradisional Jepang untuk anaknya. Chester dan Luz sering berkirim surat sebagai satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Terlihat hubungan Luz dan ibu Chester membaik sementara ayah Chester masih dingin pada Luz. Di suatu malam, tentara yang berjaga melihat cahaya dari bangunan yang seharusnya kosong. Do you understand English? Ia memeriksanya dan menemukan Yuko yang memiliki wajah yang menyeramkan. Yuko mengambil alih tubuh tentara ini karena sepertinya salah satu kemampuan Yuko untuk merasuki seseorang. Tentara ini menaiki bangunan pengawas kemudian menjatuhkan diri dan bunuh diri. Keesokan harinya, kekacauan terjadi karena berpikir kalau bunuh diri ini adalah pengaruh alkohol atau narkoba yang diberikan orang Jepang. Dari bangunan keluarga Chester, Bowen menemukan sake yang dibuat mereka dan disembunyikan. Walt berkata kalau ia yang membuat sake itu sehingga Bowen menangkapnya. Waktu berlalu, di kunjungan rutinnya, Luz kembali menemui Yuko yang memberitahunya kalau ia mengandung anak kembar. Ia memberitahu Asako, namun ia menjelaskan kalau memiliki anak kembar adalah pertanda buruk. Kembali ke tempat Chester, saat ini Chester sedang ditugaskan untuk mencari sersan yang menghilang. Dari petunjuk buku berbahasa Jepang, ia menemukan informasi tentang pintu besar yang sepertinya adalah sebuah gua. Dari informasi ini, mereka berhasil menemukan tentara yang telah diculik. Namun sersan ini mengigau dan berbicara dalam bahasa Jepang yang berkata kalau kami membunuh iblis putih. Chester berpikir kalau Yuko merasuki sersan ini namun ia tidak memiliki bukti apapun. Di tempat lain, Luz mengalami kontraksi dan dilarikan menemui dokter. Dengan dokter dan seorang suster, Luz dibantu melahirkan anaknya. Saat perawat akan membawa obat, Yuko ada di sana dan mengambil alih tubuh perawat ini. Kini dokter dan perawat yang dirasuki Yuko membantu persalinannya. Anak pertama Luz lahir namun anaknya tidak menangis. Why isn't he crying? Keep pushing! Yuko panik dan mencoba menyelamatkannya namun ia gagal. Tak lama kemudian Luz juga melahirkan anak keduanya namun anak keduanya juga meninggal. Yuko marah pada dokter ini dan menyalahkannya karena tidak bisa menyelamatkan kedua anak Luz bahkan tidak melakukan apapun.
Di tempat lain, Chester baru menerima surat dari Luz yang memberitahunya kalau ia akan segera melahirkan. Sementara di tempat karantina, orang tuanya sudah mengubur kedua anaknya. Di suatu malam, Sersan dan beberapa tentara lain mendekati Chester. Tentu karena Chester orang Jepang dan Amerika sedang berperang dengan Jepang membuat Chester tidak disukai. Mereka memukuli Chester berkali-kali. Namun Sersan yang masih berbicara dalam bahasa Jepang malah menembakkan flamethrower dan membakar mereka semua. Karena Chester sedang dikepung, ia berhasil selamat dari pencobaan pembunuhan ini. Di tempat lain, Luz masih depresi dengan kematian kedua anaknya. Luz berkata untuk memanggil Yuko dan mereka semua bingung. Di tempat ini tidak ada bidan bernama Yuko dan barak Luz menemui Yuko seharusnya tidak ada siapa-siapa. Asako memberanikan diri pergi ke tempat itu sendirian. Di sana, ia tidak menemukan siapapun selain lampu dan rambut hitam. Di saat yang sama, sedang diadakan festival di tempat ini. Yuko memakai topeng dan menemui dokter sebelumnya. Saat membuka topengnya, ia menunjukkan wajah yang menyeramkan. Ia berpikir dokter ini membunuh kedua anak Luz sehingga Yuko membuatnya bunuh diri. Waktu berlalu, Chester menerima surat yang memberitahunya kalau kedua anaknya meninggal saat dilahirkan. Di tempat lain, penerjemah baru akan dikirim untuk menggantikan Chester secara bergantian. Salah satu dari penerjemah ini telah dirasuki Yuko yang membawa tas besar yang basah di bagian belakangnya. Sementara itu di tempat karantina, tentara memberi lembaran yang harus diisi semua orang yang tinggal di sini. Ini hanya pertanyaan ya atau tidak yang sepertinya adalah perangkap untuk membuat pria muda menjadi tentara untuk berperang. Di malam hari, terlihat kalau Ami dan Ken memiliki hubungan spesial. Keesokan harinya, beberapa anak yang bermain di hutan melihat Luz yang stres berdiri di samping danau. Luz sangat tertekan dengan kondisinya saat ini dan bisa dibilang gila. Namun kali ini, semua keluarga Chester sudah menerimanya, bahkan ayahnya. Sementara itu, Ken membuat gerakan untuk tidak menjawab apapun dari selembaran dari tentara sebelumnya. Dari salah satu pertanyaan, ada permintaan yang harus membuat mereka bersedia ditempatkan dimanapun saat berperang. Orang yang menjawab ya akan dikirim berperang dan yang menjawab tidak akan dikirim ke penjara. Tak lama kemudian, Ken dan yang lainnya sudah mengisi formulir itu dan ia menjawab tidak. Di tempat lain, ayah Luz menemuinya di tempat karantina untuk menjemputnya. Tentu ia sangat terkejut dengan keadaannya sekarang. Karena kini Luz tidak mengandung anak Chester membuat Luz bisa pindah dari tempat ini. Sementara itu, saat tidak ada siapa-siapa di ruangan administrasi, Ami merubah jawaban Ken yang awalnya tidak menjadi ya. Tak lama kemudian, tentara memenjarakan semua orang yang menjawab tidak. Should have known you were full of shit. I answered no, both questions, just like the others. Sure you did. Karena jawaban Ken Ami ubah membuat Ken tidak ditangkap dan dicap pengkhianat. Kembali ke tempat Chester, penerjemah baru dan Yuko sudah sampai di medan perang. Ternyata yang dibawa Yuko adalah tubuh aslinya sendiri yang disimpan di dalam tasnya. Waktu berlalu, tiba-tiba Ogawa menampar Chester. Ternyata Yuko mengambil alih tubuh Ogawa dan mengancam Chester untuk pergi dari sini. Chester membawa mobil tentara sehingga tentara lain menembakinya hingga membuat mereka kecelakaan. Chester terluka cukup parah namun ia masih hidup. Dari sebuah tas, ia melihat tubuh Yuko yang keluar dengan keadaan yang menakutkan. Flashback ke bertahun-tahun yang lalu. Yuko masih hidup dan ternyata dijodohkan dengan Hideo. Namun Yuko menunjukkan kalau ia sedang hamil sehingga Hideo kecewa dan tidak ingin menikahi Yuko dan mengusirnya. Setahun kemudian, Yuko hidup di jalanan bersama anaknya. Ia memulung makanan sisa untuk menghidupinya dan anaknya. Tahu kalau ia tidak bisa membiarkan anaknya tinggal seperti ini, ia terpaksa memberikan anaknya pada panti asuhan. Yuko yang terpuruk berencana bunuh diri, namun seorang perempuan bertanya apa yang ia lakukan. Yuko menjawab kalau ia hanya sedang merenung.
Setelah perempuan itu pergi, Yuko menjatuhkan dirinya dan membiarkannya tenggelam. Namun tiba-tiba ia terbangun di sebuah tempat yang mewah. Perempuan sebelumnya memberinya makanan untuknya sarapan. Yuko bertanya kenapa ia berada di sini, namun perempuan ini tidak menjawabnya. Di sana, Yuko melihat lambang Yotsu Hanabishi yang merupakan lambang leluhurnya. Perempuan ini mengajak Yuko berjalan-jalan di taman yang indah. 愛することだけ。お嬢さん。 Saat Yuko akan menginjak pasir, perempuan ini menahannya. Keesokan harinya, Yuko kembali terbangun di tempat yang sama. Namun kali ini ada lalat yang mengelilingi tubuhnya walau akhirnya menghilang. Perempuan ini memberinya kimono mewah yang sangat indah dan membuat Yuko tidak nyaman. Saat melihat kolam ikan, Yuko melihat seorang perempuan yang memakai kimono merah sebelumnya dan membuatnya takut. Yuko ingin melarikan diri keluar, namun saat menginjak pasir, tubuhnya terserat. Ada tangan berwarna hitam yang menariknya, namun perempuan sebelumnya menyelamatkannya. Keesokan harinya, Yuko kembali terbangun di tempat yang sama dan bertanya tempat apa sebenarnya ini. Perempuan ini menjawab kalau ini adalah surga. Yuko sudah mati dan semuanya sudah menghilang. Perempuan ini juga kehilangan anaknya sehingga ia bisa merasakan apa yang Yuko rasakan. Dari lambang keluarga leluhur Yuko, ia sadar kalau perempuan ini memiliki darah yang sama dengannya. Karena hanya orang dengan darah yang sama yang bisa dibawa ke tempat ini. Yuko menyerang perempuan ini dan membuatnya pingsan. Namun saat keluar, ia kembali dihadang dan tidak ada jalan keluar. Yuko menjalani hidup di sini dan bertingkah seolah ia adalah anak dari perempuan ini. Namun Yuko sudah muak dan ia memojokkan perempuan ini hingga berdiri di atas pasir. Ada makhluk yang menarik perempuan ini, namun Yuko memilih untuk tidak menyelamatkannya. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Kini Yuko bisa menginjak pasir dan meraih pintu keluar, namun yang ia lihat adalah tanah. Ia menggali tanah itu dan saat ia melihat cahaya, ternyata Yuko baru saja bangkit dari kuburannya 21 tahun setelah kematiannya. Artinya, walau Yuko adalah hantu, namun ia memiliki tubuh fisik. Kembali ke masa sekarang. Chester sudah kembali ke karantina dan tentunya orang tuanya menyambutnya. Ibunya memberitahu kalau ayah Luz membawa Luz pergi dan meninggalkan surat untuknya. Sama seperti Luz, kematian anaknya membuat Chester terpuruk. Ibu Ami berkata karena kejahatan yang mengikuti Chester, hal buruk selalu terjadi. Asako menghentikannya, namun Ibu Ami malah berkata kalau justru ini adalah salahnya sehingga Asako menamparnya. Chester bertanya apa maksudnya karena Yuko mengikutinya hingga ke medan perang. Namun ibunya tidak menjawabnya dan malah memeluknya. Namun tiba-tiba Yuko merasuki Asako. Yuko berkata kalau Chester tidak boleh terpuruk dan harus melanjutkan keturunannya. Tidak suka Chester memanggil Asako ibu membuat Yuko menyerang Chester dengan mencekiknya. Namun tak lama kemudian kesadarannya kembali kemudian pingsan. Tak lama kemudian Chester dan ayah ibunya berbicara. Ibunya memberitahu kalau yang Yuko inginkan adalah Chester. Hal ini karena ternyata Chester adalah anak Yuko dan Yuko adalah adik Asako. Yuko berencana menikah dengan Hideo di Amerika. Namun Yuko sudah hamil oleh kekasihnya yang seorang tentara yang meninggal di medan perang. Nama yang diberi Yuko pada Chester adalah Taizo. Asako masih di Jepang saat mendengar kalau Yuko bunuh diri. Asako memutuskan untuk mengadopsi Chester tanpa memberitahu kebenarannya. Mendengar ini membuat Chester marah karena seolah seumur hidupnya diisi kebohongan. Suatu malam saat pesta kembang api dilakukan, Yuko melihat seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Ia menculik anaknya dan memasuki lubang kubur yang entah bagaimana sudah ada. Namun saat ia tidur untuk kembali ke istananya, anak itu tidak ikut dengannya. Hal ini karena orang yang memiliki darahnya lah yang bisa dibawa ke sini yang artinya adalah Chester. Di saat yang sama, Chester sedang mengunjungi makam anaknya dan mendengar suara tangisan anak kecil. Dari lubang kubur, ia melihat tubuh Yuko yang sedang memeluk bayi yang ia culik. Karena tubuh Yuko saat ini kosong, Chester memindahkannya ke sebuah bangunan. Untuk menghentikan Yuko, mereka harus menghancurkan tubuh Yuko. Mereka menulis tulisan di tubuh Yuko dan mengikatnya dengan kawat.
Kemudian mereka membakarnya beserta bangunan ini. Di saat yang sama, Yuko bisa melihat tubuhnya dipenuhi tulisan dan juga bisa merasakan panas. Saat ia akan keluar istana, yang ia lihat adalah api yang membara. Waktu berlalu, seorang dokter sedang mengambil kulit manusia. Kulit ini ia jahit untuk menambal tubuh Yuko yang ternyata berhasil selamat. Dan tentunya dokter ini sedang berada di dalam pengaruh Yuko. Di tempat lain, Luz tinggal berdua bersama ayahnya, namun Luz masih trauma dan menjadi pendiam. Ayahnya ingin menjodohkan Luz karena tidak ingin ia terus diam di rumah. Tak lama kemudian, sebuah surat datang. Surat itu berasal dari Chester, namun Luz tidak ingin membacanya. Sudah banyak surat yang Chester kirim, namun Luz tidak pernah mau membacanya. Waktu berlalu, Chester menerima sebuah paket. Paket itu berisi semua suratnya yang ayah Luz kembalikan padanya. Stop or I'll shoot. Want to shoot a sergeant in the back? It's fine by me, Private. Chester marah dan berjalan keluar sehingga terpaksa tentara yang berjaga menahannya. Di sore hari, Chester akan dibawa keluar untuk ditahan di tempat lain. Di malam hari, banyak penghuni tempat karantina yang terkena wabah penyakit terutama anak-anak. Di sini cuma ada 2 dokter dan keduanya juga sakit. Ken meminta Ami untuk memberitahu Bowen untuk memanggil ambulan. Sementara itu, Yuko kembali ke karantina setelah sekian lama. Ia pergi ke kasur Chester namun tentunya tidak bisa menemukannya. Namun saat ia keluar, Bowen melihatnya berkeliaran di tengah malam yang tentunya melanggar aturan. Yuko menyerang Bowen kemudian mengambil alih tubuhnya. Di tempat lain, Chester sedang di perjalanan dan meminta berhenti karena ingin kencing. Done already? Namun ini hanyalah kedok yang digunakan Chester untuk melarikan diri. Ia menjatuhkan diri ke dalam sungai agar bisa pergi. Walau tangannya terikat, namun Chester berhasil selamat. Keesokan harinya, Ami menemui Bowen dan memintanya untuk memanggil ambulan untuk mengobati warga yang terkena wabah. Namun setelah diserang Yuko membuatnya bingung apa yang sebenarnya terjadi padanya. Sehingga Bowen menolak untuk memanggil ambulan ke sini. Di malam hari, Ken menemui Bowen, namun Bowen yang parno menjadi waspada pada Ken. Ken bingung dan juga takut. Namun saat Bowen menyerangnya, Ken terpaksa harus melawan dan ia bisa menang. Di tempat lain, alasan Chester dengan sengaja ditangkap adalah agar bisa menemui Luz. Chester bertanya kenapa ia tidak pernah membalas suratnya. Alasan Luz tidak berani membaca suratnya karena Chester hanya mengingatkannya pada rasa sakit. Luz sangat lelah, bingung dan juga takut tentang apa yang harus ia lakukan. Chester ingin memulai dari awal dan bersedia pergi kemanapun yang Luz inginkan. Keesokan harinya, Luz membawa semua barang-barangnya dan meninggalkan surat untuk ayahnya. Sementara itu, Chester menyelinap ke panti asuhan tempat ia dititipkan. Ia mencari berkasnya dan berhasil menemukannya. Di sana, ia menemukan fotonya saat bayi, namun ternyata Chester memiliki saudara kembar bernama Jiro Tanabe. Sementara itu, di tempat karantina, Ami pergi ke kamar Bowen, namun yang ia lihat adalah Ken yang sedang menyandera Bowen. Ami tahu kalau ini adalah ide buruk, namun Ken tidak memiliki pilihan lain. Ami pergi ke kantor Bowen karena ternyata sebelumnya ia menyimpan alat perekam suara untuk memeras Bowen. Ami menelpon rumah sakit untuk memanggil ambulan ke tempat ini sekarang juga. Namun kondisi Bowen yang sedang disandra Ken sudah diketahui para tentara. Ami sudah memanggil ambulan sehingga tujuan Ken sudah tercapai. Bowen ingin melakukan pertukaran. Jika Ken melepaskannya, maka Ken tidak akan dihukum. Get him to the ground. Hey, what are you doing? Hey! Namun setelah Bowen dilepaskan, Bowen memerintah anak buahnya untuk membunuh Ken di tempat. Di tempat lain, Chester dan Luz sampai di New Mexico di mana nenek dan saudaranya tinggal. Luz disambut dengan sangat baik di keluarga ini dan terlihat bahagia. Sementara itu, di malam hari, ayah Luz sedang membaca surat yang ditinggalkan Luz. Who are you? 私の家族 Namun ia mendengar suara dari kamar Luz dan memeriksanya dan yang ia lihat adalah Yuko. Yuko mengambil alih tubuh ayah Luz dan memaksanya menunjukkan di mana Luz dan Chester saat ini. Kemudian Yuko membuatnya bunuh diri.
Waktu berlalu, Chester dan Luz sudah tinggal cukup lama di rumah nenek Luz. Chester menulis surat ke semua tempat karantina untuk mencari Jiro, namun ia belum menerima jawaban. Di tempat lain, pembebasan warga Jepang di tempat karantina sudah bisa dilakukan selama mereka memiliki sponsor untuk bekerja setelah keluar. Henry dan Asoka memiliki sponsor untuk bekerja sebagai tukang kebun. Sementara Ami masih belum memiliki sponsor. Bowen menawarkan kalau ada lowongan di ibu kota sebagai sekretaris. Di tempat lain, Luz dan Chester melakukan upacara pernikahan sederhana di sebuah lumbung padi. Dan kini mereka sudah sah menjadi suami istri. Namun ternyata salah satu saksi di sana sudah dirasuki Yuko. Di malam hari, ada beberapa polisi mendatangi rumah sehingga Chester harus segera bersembunyi. Namun ternyata mereka hanya ingin memberitahu kalau ayah Luz telah menghilang cukup lama. Nenek Luz ingin melakukan ritual namun Luz menolaknya. Chester bertanya apa yang mereka bicarakan. Luz menjelaskan kalau neneknya adalah semacam penyihir yang bisa menghubungkan dunia kita dengan orang yang meninggal. Berdasarkan kepercayaan Luz bahwa jiwa seseorang akan tertinggal di rambut, kuku, bahkan foto. Dengan ritual ini, ia bisa menemui orang yang meninggal sesuai saat difoto. Namun jika gagal, artinya orang itu masih hidup. Namun masalahnya ada kemungkinan orang yang pergi tidak akan kembali lagi. Chester ingin melakukan ritual ini untuk bertemu dengan saudara kembarnya. Nenek Luz melakukan ritual dan kesadaran Chester berpindah pada foto saudaranya. Di sana ia melihat Jiro yang sedang sedih. Jiro tahu kalau ia memiliki saudara kembar namun Chester diadopsi saat ia masih bayi. Jiro sering sakit dan akhirnya meninggal walau tentunya di foto ini Jiro tidak tahu kalau ia sudah meninggal. Namun tiba-tiba Yuko merasuki tubuh Chester sehingga yang bertemu dengan Jiro saat ini adalah Yuko. Yuko memeluk Jiro dan terserap ke dalam pasir. Di saat yang sama, Chester mendapatkan kembali kesadarannya, namun kini di foto Jiro sudah tidak ada Jiro. Kini Chester tahu kalau Yuko sudah menemukannya. Kembali ke tempat karantina, warga Jepang yang dipaksa menjadi tentara sudah kembali dan salah satunya adalah Walt. Di malam hari, pesta perayaan untuk menyambut veteran pulang dilakukan di tempat karantina. Namun saat pulang, tubuh Ami menjadi pusing dan Bowen mendekatinya. Saat Ami tersadar, ia sedang diikat di atas kursi. Ternyata Bowen tahu kalau Ami mengirim rekaman suara Bowen yang menolak untuk mengirim ambulan untuk memerasnya. Bowen menyukai Ami dan tentunya tidak suka Ami melakukan ini padanya. Namun Ami bertanya apa yang telah Yuko lakukan padanya. Selama ini Bowen membantah kalau ia pernah bertemu Yuko namun ia masih tidak mempercayainya. Bowen marah namun tiba-tiba listrik di tempat ini mati dan Ami memanfaatkannya untuk menyerang Bowen. Ami membunuh Bowen dengan cara menenggelamkannya di kubangan air. Di tempat lain, Chester memberitahu tentang keberadaan Yuko yang ia pikir sudah mati 2 tahun yang lalu saat tubuhnya dibakar. Luz memberitahu kalau Yuko adalah bidan yang sangat baik padanya. Jadi Luz tidak mengerti kenapa Yuko ingin melukainya. Chester memeriksa foto pernikahannya dan menemukan seorang perempuan yang dirasuki Yuko. Chester pergi ke rumah perempuan ini tinggal namun Chester menemukannya dalam keadaan sudah tak bernyawa. Sementara itu, Jiro terbangun di istana Yuko dan keinginan Yuko sudah setengah jalan sebagai seorang ibu. Kini yang ia perlukan tinggal Chester. Waktu berlalu, warga Jepang yang sudah memiliki sponsor bisa pergi dari karantina. Keluarga Chester dan yang lainnya sudah pulang ke pulau terminal. Namun yang mereka lihat adalah lapangan luas di mana rumah mereka telah dihancurkan. 6 bulan kemudian, untuk memenuhi kebutuhan, Henry bekerja sebagai tukang kebun. Ia dan orang Jepang yang tidak memiliki rumah tinggal di sebuah asrama kecil karena tidak memiliki banyak pilihan. Di tengah malam, Henry menerima telepon dari Chester yang meminta bantuannya karena Yuko kembali memburunya. Waktu berlalu, Henry dan Asako pergi ke New Mexico untuk menemui Chester dan Luz. Namun hubungan Chester dan ayahnya masih buruk apalagi selama ini mereka tidak pernah berkomunikasi. Salah satu alasan Chester memanggil orang tuanya karena Luz sudah hamil tua dan akan segera melahirkan. Mereka memanggil pendeta sebagai bantuan untuk menangkal Yuko. Luz sudah mengalami kontraksi namun ternyata Yuko malah merasuki pendeta ini.
Chester dan yang lainnya menahan Yuko sementara Luz dipindahkan ke tempat lain. Chester membawa Luz ke markas militer yang ditinggalkan. Tempat ini gelap dan menakutkan sementara kontraksi Luz semakin terasa sakit. He's perfect, Mika. Di salah satu ruangan, Luz berhasil melahirkan anaknya dengan bantuan neneknya dengan keadaan sehat. Mereka mendengar suara lonceng yang dibuat Chester sebagai alarm saat Yuko mendekat. Chester yang waspada memeriksanya sendirian, namun yang ia temukan hanyalah tikus yang memainkan loncengnya. Henry menyusul Chester dan Chester menunjukkan fotonya saat ia bayi. Yang Yuko inginkan adalah Chester yang masih bayi. Dengan ritual yang dilakukan nenek Luz, Yuko bisa membawa Chester yang masih bayi ini seperti yang dilakukan pada Jiro. Namun untuk melakukan ini, Chester harus mati. Ini adalah satu-satunya cara yang Chester pikirkan yang bisa membuat Yuko meninggalkan anaknya. Di tempat lain, entah kenapa anak Luz melihatnya dengan tatapan aneh dan juga tidak menangis. Ternyata Yuko sedang merasuki anak Luz. He's crying. Nenek Luz membawa anak Luz dan ia mulai menangis. Hal ini karena Yuko berpindah merasuki nenek Luz dan membawa anaknya. Asako menghentikan Yuko dan berkata kalau semua ini adalah salahnya. Asako menjelaskan kalau seharusnya Yuko menikahi Henry sementara Asako akan menikahi Hideo. Namun karena Asako mendengar kalau Hideo bukanlah pria yang baik, ia menukarkannya dengan Yuko. Sehingga semua ini adalah salah Asako kenapa Yuko menderita. Mendengar ini membuat Yuko marah dan menyerang Asako. Chester dan Henry mendengar suara teriakan dan pergi memeriksanya. Namun yang mereka lihat hanyalah Asako dan nenek Luz yang berlumuran darah sementara Luz dan anaknya tidak ada di sana. Saat ini Yuko sedang merasuki Luz. Beberapa orang yang mengendarai mobil menawarkan Yuko tumpangan dan Yuko menerimanya. Sementara itu, Chester dan yang lainnya sudah kembali ke rumah nenek Luz. Chester dan Henry berpencar untuk mencari Yuko. Chester berhasil menemukan Yuko, namun ternyata bayi yang ia bawa palsu, kemudian Yuko meninggalkan tubuh Luz. Di tempat lain, saat hari mulai cerah, Henry dan Asako menemukan sebuah mobil. Di sana ia melihat orang yang memberi Yuko tumpangan yang sudah meninggal. Dengan tubuh lain, Yuko membawa anak Luz ke tempat tubuh aslinya berada. Sementara itu, Luz hanya bisa menunggu di rumah. Dari barang bawaan Asako, ia menemukan foto Yuko saat masih muda. Di malam hari, Chester sudah menemukan lokasi Yuko bersembunyi. Di bangunan itu dipenuhi nama leluhur Yuko dan sadar kalau Yuko sedang bersiap melakukan pemakaman. Di tempat lain, Yuko sudah berada di depan kuburan bersama anak Chester dan Chester berhasil menemukannya. Chester menawarkan Yuko untuk membawanya saat masih bayi seperti yang dilakukan pada Jiro. Oh, no! 別の写真を見つけてくる。 Namun Henry tidak ingin melakukan itu sehingga ia merobek foto itu. Kemudian ia menembak Yuko berkali-kali dan membuatnya lemah. Dengan memegang jimat yang diikatkan ke tubuhnya membuat Yuko tidak bisa merasuki mereka. Henry menuliskan sesuatu di pipi Yuko, namun Yuko berhasil merobek jimat di tangan Henry. Yuko merobek pipinya yang ada tulisan sebelumnya dan merasuki tubuh Henry. Yuko berhasil menembak kaki Chester yang mencoba melarikan diri, kemudian ia menembak perut Henry sebelum kembali ke tubuhnya. Yuko membawa anak Chester dan memasuki kuburan. Di saat yang sama, Asako dan Luz datang dan melihat Henry yang meninggal dan Chester yang terluka parah. Namun ternyata Yuko masih ada di sana karena lubang makamnya diisi banyak jimat oleh Henry. Luz membawa anaknya sementara Asako menusuk Yuko berkali-kali saat ia mulai lemah, namun Chester tahu kalau itu percuma. Namun Luz memiliki rencana lain. Luz ingin neneknya melakukan ritual untuk memasuki foto masa muda Yuko yang ia rindukan. Yuko dan Chester melihat hari di mana Yuko mengambil foto untuk dikirimkan ke Amerika. Yuko sudah berkorban sangat banyak untuk Chester dan Jiro. Chester meminta Yuko untuk melepaskan ia dan anaknya agar pengorbanannya tidak sia-sia. Yuko merasuki dirinya sendiri yang masih muda dan menerima untuk tinggal di dunia ini. Tak lama kemudian, Chester kembali ke tubuhnya sementara foto Yuko menghilang dari foto dan Yuko akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. 5 tahun kemudian, Chester memiliki foto studio. Kebanyakan keluarganya masih ada dan sehat.
Anak terbesar Chester tumbuh sehat dan ia mengadopsi 2 bayi kembar lain dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk sesi rating. Pertama adalah tema. Sama seperti di season pertama, The Terror mengadaptasi dari kisah nyata yang diberi bumbu horor. Namun di season kedua ini dipenuhi drama yang jauh lebih baik dari season pertama. Jujur, Mimin bahkan nangis di scene terakhir di season ini. Hantu Yuko juga menyeramkan dan punya alasan jelas untuk balas dendam. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah karakter. Series ini memiliki banyak karakter yang hanya muncul mungkin cuma 1 atau 2 episode. Namun penempatan karakter di sini cukup baik dan memiliki development karakter yang juga baik. Untuk karakter, Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist season ini hanya Chester yang ternyata memiliki saudara kembar dan juga ternyata adalah anak Yuko. Jujur, pasti kalian udah banyak yang expect sama plot twist ini. Jadi buat plot twist, Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Mimin sangat puas dengan ending di season ini. Pada akhirnya, Yuko tidak dibunuh, melainkan diberi kembali kesempatan untuk hidup di masa mudanya di hari-hari yang penuh harapan. Untuk ending, Mimin kasih rating 10/10. Yang kelima adalah entertainment value. Walau series ini memiliki 10 episode, namun di tiap episodenya hanya berdurasi 40 menitan. Dengan durasi singkat, season ini gak banyak bertele-tele dan pastinya gak bikin boring. Untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi, overall rating The Terror season kedua adalah 9,2. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.